biar berpikir. Nama gamenya adalah telepon. Pertanyaannya adalah, saat ini saya berada di lantai 8. Kemudian saya naik 2 lantai. Setelah itu belok ke kiri. Ada di mana posisi saya sekarang? Lantai 10. Belum tepat. 1. Kenapa 1? Letak nomornya apa? Telepon. Di mana nomor telepon? Bisa dilihat di mana? Di HP. Coba cek HP-nya. Buka telepon kalian. Coba buka telepon kalian. Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial itu tadi. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu memahami definisi KA, karakteristik, prinsip, dan cara kerja KA. KA itu tadi AI ya, atau kecerdasan artifisial. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang definisinya apa, karakteristiknya apa, prinsipnya KA itu bagaimana, dan cara kerjanya itu bagaimana. Nanti juga ada contohnya biar kalian lebih paham lagi. Kemudian yang kedua, peserta didik mengenal perangkat KA dan jenis pemanfaatannya. Perangkat KA ada banyak apa sedikit? Banyak. Contohnya ChatGPT yang paling sering digunakan ya. Untuk apa? Belajar. Yakin belajar? Alhamdulillah, semoga belajar beneran ya. Jangan mengandalkan dari ChatGPT saja. Selanjutnya, peserta didik mampu berkolaborasi dengan perangkat KA untuk membuat peta konsep tentang penerapan KA di lingkungannya. Harapannya setelah kalian mempelajari tadi mengenai definisi, karakteristik, prinsip, cara kerja, penggunaannya, kolaborasinya, harapannya nanti manfaatnya untuk kalian apa sih? Yang pertama, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi KA untuk menyelesaikan tugas. Selama ini sudah belum? Sudah, berarti sudah canggih ya? Sudah pinter ya? Memanfaatkan KA untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, nah ini materi pokoknya. Yang pertama, tentu prinsip, definisi, karakteristik, cara kerja, dan kemudian pengaplikasian atau pengoperasian KA di bidang umum dan bidang khusus. Nah, saya minta kalian untuk berkelompok. Kelompoknya 2 orang. Mau saya pilihkan atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Oke, sudah dua-dua ini dengan teman sebelahnya saja? Oke, sebelum ke materi, coba kita perhatikan pertanyaan yang di depan. Kalian nanti coba jawab ya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui dan pahami tentang KA atau AI? Fahri. Adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia itu sendiri untuk membantu pekerjaan manusia juga. Oke, lengkap sekali jawabannya. Tepuk tangan buat Fahri dulu. Coba diulangi. Tadi jawaban Fahri apa? KA atau AI adalah pinter. Yang nomor 2, apakah Anda pernah menggunakan KA? Di mana? Di sekolah. Pakai KA apa? GPT. Paling banyak. Meta, Gemini, Gamma, Blackbox. Apa lagi? Nah, ini definisi KA menurut para pakar. Yang pertama itu John McCarthy, itu dijuluki sebagai Bapak AI atau Bapak KA. Yang pertama kali mencetuskan konsep KA itu pada tahun berapa itu? 1956. Bisa dibaca tolong yang menurut John McCarthy salah satu, silahkan. Ya, silahkan. Sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Ilmu yang dibuat untuk membuat mesin cerdas. Itu menurut siapa tadi? John McCarthy. Sekarang yang kedua menurut KBBI. Kalau menurut KBBI, KA atau kecerdasan artifisial itu sistem yang dibuat untuk meniru manusia dari segalanya. Tapi apakah sudah tercipta yang benar-benar bisa meniru manusia?
Belum, terutama di hal apa? Yang manusia punya tapi KA tidak punya. Tubuh bisa dibuat pakai robot. Pernah melihat robot yang menjadi pelayan di negeri mana itu, Jepang itu? Nah, berarti bukan tubuh, apa? Perasaan tuh. Betul, perasaan. AI punya perasaan enggak? Kamu bicara dengan Cici enggak bisa jatuh cinta sama kamu. Selanjutnya, KA berdasarkan kapabilitasnya. Jadi KA itu dibagi menjadi beberapa macam bagian. Yang pertama berdasarkan kapabilitasnya. Ada berapa itu? Nek paling gampang ngapal kene apa berarti itu? Ani, Agi, Asi. Kalau Ani itu apa? Artificial Neural Intelligence. Ani, Artificial Neural Intelligence. Kalau Agi, Artificial General Intelligence. Kalau Asi, Artificial Super Intelligence. Nah, ini cara kerja AI. Cara kerja AI itu butuh bahan bakar untuk bekerja. Bahan bakarnya berupa apa? Data. Data itu bisa teks, bisa suara, bisa gambar. Nah, itu. Kemudian diproses, di training, diajari. Ada sebuah website namanya code.org. Di sini dia memberitahu bagaimana cara kerja KA atau AI. Untuk program AI digunakan tombol untuk memindai sebuah gambar sebagai ikan atau bukan ikan. Pelatihan yang Anda berikan akan mengajarkan AI untuk mengenali pola dengan sendirinya. Nah, kita melatih AI. Kita akan menunjukkan mana yang ikan dan bukan ikan. Kalau datanya salah gimana, Bu? AI juga akan salah mengenali pola. Ya, semakin banyak data yang dimasukkan, AI akan semakin akurat dalam memberikan jawabannya. Kita coba ya. Ini ikan bukan? Ikan, tidak ikan, gitu ya. Nah, itu contoh sederhana cara melatih AI. AI itu sebenarnya dilatih. Datanya dari mana? Dari kita semua. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak kita lanjut. Nah, pengoperasian dan pengaplikasian perangkat KA di bidang umum, di bidang ekonomi dan bisnis, contohnya apa? Shopee, Tokopedia, apalagi Bukalapak, Lazada dan sebagainya. Nah, itu AI ada di dalamnya. Untuk apa? Merekomendasikan peralatan, barang-barang yang sesuai dengan apa yang kalian cari di situ. Nah, sudah selesai materinya sampai sini. Nah, sudah sampai ke tugas kelompok. Sebelum ke tugas kelompok, kita review dulu yang tadi. AI itu apa? Oke, KA berdasarkan kapabilitasnya ada berapa? Apa saja? Ani kepanjangan? Agi, artificial. Yang ketiga, Asi. Kemudian KA berdasarkan fungsinya aja. Satu, reaktif mesin. Kedua, ketiga, keempat, kemudian apalagi tadi yang sudah kita bahas, KA, karakteristik KA ada berapa? 4. Satu, KA itu belajar dari mesin. Yang kedua, Mampu beradaptasi dan meningkatkan performa. mampu beradaptasi dan meningkatkan performa. Yang ketiga, belajar dari algoritma. Yang keempat, Mampu mengenali pola dan mengambil keputusan. mengenali pola dan mengambil keputusan. Kalau cara kerja AI dari apa? Butuh apa AI untuk bekerja? Data. Datanya bisa berupa apa? Teks, gambar, suara. Kemudian diproses atau di training. Kemudian AI disuruh menentukan keputusan, ya.
Nah, sekarang tugas kelompok. Apa Bu tugasnya Bu? Oke. Bentuk kelompok kecil 2 orang, sudah tadi ya? Sudah. Yang kedua, diskusikan contoh penggunaan AI di lingkungan sekitar. Jadi kalian amati di kehidupan sehari-hari kalian tentang penggunaan AI di mana saja. Contoh penggunaan AI. YouTube merekomendasikan video berdasarkan hasil browsing saya. Kemudian peta konsep yang dibuat dengan bantuan AI harus diedit dan disesuaikan dengan hasil diskusi kelompok. Instruksinya paham sampai sini? Abu. Nah, jadi lebih ke spesifik ya kalimatnya ya. Jangan cuma Google Map, itu jangan. Google Map apanya? Google Map dalam hal apanya? Makanya perlunya diskusi dengan teman dan bantuan AI adalah seperti itu. Sambil menunggu menyalakan, kalian bisa lihat di Google Classroom. Di situ ada modulnya tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi, ada di bagian yang ini, PDF ini. Kemudian ada penilaian pemahaman, ada 10 soal sambil diskusi sambil soalnya dikerjakan ya. Cuma 10 pilihan ganda. Kalian bisa pilih jawabannya sambil berdiskusi. Ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan, boleh dilakukan, dikerjakan. Silakan kelompoknya Fajar dan Wildan, kita dengarkan presentasi dari Fajar dan juga Wildan. Tepuk tangan buat mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya ataupun menanggapi dari kelompoknya Fajar dan Wildan? Saya ingin bertanya, apa yang digunakan AI tersebut dan mengapa menggunakan AI tersebut? Menggunakan AI ChatGPT karena Presentasinya cukup 2 orang saja untuk hari ini. Kemudian untuk tugasnya yang belum mengirimkan, silahkan segera dikirimkan di Google Classroom. Saya ingatkan lagi, soal pemahamannya juga dikerjakan di situ. Paling lambat kapan? Jam 12 malam. Nanti malam jam 23.59. Silahkan diselesaikan semuanya. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Kalau tidak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, tadi hari ini kita sudah belajar apa saja? AA atau AI tentang apa? Mulai dari definisi AI itu apa, terus apa lagi? Karakteristiknya, apa lagi? Fungsinya, AI berdasarkan fungsinya dan berdasarkan kapabilitasnya, serta cara kerjanya juga sudah kalian pelajari. Kalian juga sudah apa? Berkolaborasi dengan AI untuk apa tadi? Membuat peta konsep tentang apa? Penggunaan AI di lingkungan sekitar. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira materi yang menarik buat kalian apa? Atau hal yang menarik buat kalian? Mengerti macam-macam AI. Kemudian ada lagi perkembangan AI-nya ternyata sudah sampai ke konsep super intelligence yang lagi dikembangkan gitu ya. Ada lagi manfaat menggunakan AI yang lain bisa mengerjakan tugas. Ternyata AI itu bisa membantu kalian lebih mudah nggak mengerjakan tugasnya? Lebih mudah. Yang tadinya menyusun kalimatnya agak berantakan, pakai AI langsung jadi kalimat yang lebih bagus. Iya enggak? Ya. Konsep mencari idenya di situ disempurnakan lagi di Canva. Hari ini seperti itu saja. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri?
hari ini sampai di sini dulu saja. Saya ingatkan lagi untuk tugas di classroomnya jangan lupa. Itu ya.